Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 77. Sebuah perusahaan besar mungkin memiliki dana sebesar itu, namun, sebuah perusahaan harus berhati-hati dalam membeli sebuah gedung. Ini akan menarik perhatian media dan kantor pajak pemerintah. Mereka ingin tahu apakah gedung itu akan digunakan untuk bisnis. Saya hanya ingin melihat-lihat gedung itu. Kamu punya 40 miliar won. Saya kira kamu punya 40 miliar won. Sejauh ini kamu menghasilkan banyak uang. Manajer Kang ternganga dan dia menatap Gunho. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalau aku mengumpulkan semuanya dari sana-sini, mungkin aku bisa melakukannya. Saya bisa memperkenalkan pemilik gedung, Presiden Park kepada Anda, tapi dia adalah seorang gober. Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Saya harap saya bisa menabung dana sebesar itu dalam waktu dekat. Oke, ini peta yang baru saja saya gambar. Sangat mudah untuk menemukan gedungnya. Ada 2 lift di dalam gedung. Anda bisa melakukan tur kecil sendiri dari lantai 1 hingga lantai 18. Ada lebih dari 50 bisnis yang sedang berjalan di gedung itu. Aku akan mampir ke gedung itu sebelum berangkat ke kota Jiksan, Cheonan hari ini. Aku harus kembali bekerja. Tentu saja, Anda membangun pabrik baru dan Anda harus bekerja lebih keras di gedung baru. Gunho tiba di gedung di kota Sinsa. Daya tarik pinggir jalan sangat bagus. Mereka harus merenovasi gedungnya belum lama ini. Gunho memasuki gedung. Seorang penjaga keamanan sedang duduk di pintu masuk. Ada papan direktori gedung yang mencantumkan setiap bisnis yang saat ini ditempati di gedung tersebut. Semua jenis bisnis ada di sini. Ada perusahaan konstruksi dan biro perjalanan. Oh, perusahaan hiburan juga ada di sini. Ada kantor akuntan. Gunho melihat sepintas bagian dalam gedung dari garasi basement hingga lantai 18. Gunho kembali ke kantornya di kota Jiksan setelah perjalanan singkatnya ke gedung di kota Sinsa. Seoul terlalu sibuk untukku. Gunho meregangkan tubuhnya sambil duduk di kantor presiden besar di lantai 2 pabrik baru. Manajer urusan umum memasuki kantor Gunho. Kami telah menyelesaikan proses perekrutan untuk mengisi lowongan di bidang produksi. Semua karyawan baru berusia 20-an atau 30-an. Kami tidak menetapkan batasan usia untuk posisi tersebut selama proses perekrutan, tetapi sebagian besar pelamar adalah anak muda. Benarkah? Kami juga mencoba mempekerjakan orang-orang yang tinggal dekat dengan pabrik kami. Karena pabrik kami terletak di dekat stasiun kereta bawah tanah Jiksan, banyak orang dari daerah seperti kota Pyeongtaek, kota Osan, dan kota Suwon melamar pekerjaan tersebut. Penempatannya sudah selesai juga. Ya. Penempatannya sudah selesai, dan mereka semua akan berada di sini hari ini untuk orientasi. Kami akan membagikan seragam kepada para pekerja baru dan akan memberi mereka instruksi keselamatan dan informasi lain yang diperlukan mengenai bidang produksi hari ini. Kenapa kita tidak menjadwalkan pertemuanmu dengan mereka besok pagi sekitar jam 9 pagi? Karena hari ini adalah hari pertama mereka, aku perkirakan akan kacau dan mental mereka juga sibuk. Kita bisa mengadakan upacara penyambutan besok dan kalian bisa bertemu dengan mereka di sana, Pak. Saya akan mengatur agar direktur dan manajer kita juga ada di sana. Ini akan menjadi hari pertama kerja resmi pekerja baru. Boleh juga. Saya mendengar para pekerja wanita kami sebelumnya yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena jarak perjalanan yang jauh setelah kami pindah ke lokasi baru. Mereka menyesali keputusan mereka. Mengapa? Pertama, sulitnya mencari pekerjaan lain, dan juga begitu mereka melihat pabrik baru kami, mereka menyukai pabrik kami yang canggih. Dan mereka memperkirakan bahwa jarak ke lokasi baru kami tidak seburuk yang mereka kira karena kami memiliki stasiun kereta bawah tanah di dekatnya dan kami menyediakan layanan antar jemput komuter. Yah, mereka sudah mengambil keputusan dan meninggalkan perusahaan kita. Mereka tidak bisa kembali sekarang. Perusahaan tidak boleh membiarkan mereka mengambil kembali pekerjaan lama mereka hanya karena mereka berubah pikiran. Benar, sudah kubilang mereka tidak bisa mencabut pengunduran dirinya sekarang, lagi pula, kita sudah merekrut pekerja baru. Berapa usia pensiun bagi pekerja di bidang produksi? Usianya sama dengan pekerja kantoran. Usianya 58 tahun.
Anda harus memastikan bahwa kami mematuhi kebijakan tersebut. Ada alasan mengapa kebijakan tersebut diterapkan. Ya Pak, mari kita usahakan jangan sampai kita melakukan PHK hanya karena perusahaan kita ke depan harus melalui proses restrukturisasi sampai mereka mencapai usia pensiun. Dengan begitu kita memberikan mereka rasa aman dalam bekerja dan akan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan dan sangat mengabdi pada perusahaan kami. Anda benar sekali, Tuan. Setelah manajer urusan umum meninggalkan kantor, Gunho mengeluarkan kalkulator elektroniknya dan mulai menghitung sesuatu. Total luas lantai bangunan di kota Shinsa adalah sekitar 5.000 pyong. Berapa harga sewa yang mereka kenakan per pyong? Mari kita asumsikan tingkat pendapatan sebesar 6% dari jumlah investasi. Karena bangunan tersebut berlokasi di jalan utama, maka seharusnya sekitar jumlah itu. Katakanlah, jumlah investasinya adalah 200 miliar won, 6% diantaranya adalah 12 miliar won. Jika saya mengambil pinjaman sebesar 80%, saya hanya dapat menggunakan 40 miliar won uang saya sendiri, bukan 200 miliar won. Berapa banyak yang harus saya keluarkan, maka saya harus membayar bunga pinjaman, dengan asumsi saya meminjam 160 miliar won. Jika tingkat bunganya 3,5%, maka hasilnya adalah 5,6 miliar won. Jika saya mengurangi jumlah tersebut dari potensi pendapatan tahunan sebesar 12 miliar won, saya akan mendapatkan 6,4 miliar won. Dari pendapatan tahunan sebesar 6,4 miliar won, saya perlu mengurangi pengeluaran bisnis, pajak, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Mengingat besarnya bangunan tersebut, saya memerlukan banyak orang untuk memelihara bangunan itu, seperti penjaga keamanan, mekanik untuk memperbaiki dan memelihara tungku dan listrik. Oh, saya juga memerlukan petugas kebersihan, sekitar 10 orang. Berapa keuntungannya? 2 miliar won, 3 miliar won. Itu masih menguntungkan. Baiklah, saya harus mempertimbangkan fakta bahwa bisnis saya dana investasi sebesar 40 miliar won akan disimpan di gedung itu. Itu tetap akan menghasilkan keuntungan. Aduh, aku lupa memperhitungkan biaya penyusutan bangunan itu. Kalau aku asumsikan separuh harga bangunan, dan umur penyusutannya 20 tahun, aku malah rugi. Gunho menghitung berdasarkan beberapa skenario berbeda di sekitar gedung itu, dan dia memperkirakan bahwa membeli gedung itu tidak akan menghasilkan banyak keuntungan baginya pada akhirnya. Yah, seseorang harus menggunakan uangnya sendiri untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika saya mengambil pinjaman dari bank akan menghasilkan banyak uang, bukan saya. Saya akan dengan mudah melihat fakta ini jika saya berasumsi untuk meminjam 50% atau 30% dari harga bangunan, bukan 80% dari harga bangunan. Gunho merasa sakit kepala dan ingin mencari udara segar. Dia melemparkan kertas-kertas yang dia gunakan untuk perhitungan ke tempat sampah dan keluar dari kantornya. Ayo pergi ke Asan Spavis dan mandi air panas. Gunho berkendara menuju kota Asan. Itu adalah hari pertama kerja bagi 30 pekerja baru di bidang produksi. Kebanyakan dari mereka berusia 30-an dan mereka semua mengenakan seragam perusahaan dengan desain baru. Mereka berkumpul di auditorium dengan kartu identitas tergantung di leher. Mereka, sebagian besar direktur dan manajer sudah ada di sana, termasuk manajer Jong Suk Park di departemen produksi. Ada spanduk besar yang tergantung di dinding auditorium. Bunyinya, menyambut karyawan baru kami di 20X di GH Mobile. Asisten manajer Departemen Urusan Umum memimpin upacara penyambutan karyawan baru. Setelah ikrar kesetiaan, pidato sambutan Presiden Gunho Go pun menyusul. Perusahaan kami baru saja pindah ke lokasi kami saat ini dari kota Asan ke kota Jiksan. Pabrik kami di kota Jiksan adalah pabrik yang baru dibangun. Kami sangat senang memiliki Anda semua sebagai keluarga baru kami. Jika Anda mencurahkan waktu dan energi Anda untuk perusahaan dan meningkatkan produktivitas kami sebagai hasilnya, Anda pasti akan mendapat imbalannya. Gunho mencoba membuat pidatonya singkat. Setelah pidato penyambutan Gunho, perwakilan karyawan baru, yang tampak berusia 30-an maju dan mengambil sumpah di depan Gunho. Usai pengambilan sumpah, para manajer dan direktur diperkenalkan dengan para pekerja baru. Gunho kemudian menawarkan tangannya kepada masing-masing dari 30 pekerja baru untuk berjabat tangan. Dia terkadang menepuk punggung mereka. Ada 6 pekerja perempuan di antara 30 orang.
Begitu para pekerja baru ditempatkan pada posisinya, bidang produksi seakan memancarkan suasana berbeda. Para pekerja muda baru itu cepat, dinamis, dan bersemangat. Para pekerja kawakan yang datang dari pabrik Asan tampak bergerak lebih cepat dari sebelumnya untuk mengimbangi para pekerja baru. Gunho menerima telepon dari saudara perempuannya. Guru sekolah dasar yang kamu temui kemarin, sepertinya dia tertarik padamu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya sekali lagi? Tidak, terima kasih. Kenapa kamu tidak memberikan satu kesempatan lagi padanya? Dia benar-benar wanita yang baik. Saya juga pria yang baik. Yah, kamu mengerti maksudnya. Kamu lebih baik dari dia. Saya sedang rapat sekarang. Saya sibuk. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Oke, Gunho. Jika kamu berubah pikiran, beritahu aku kapan saja, oke? Kebijakan pabrik semakin intensif setelah mereka pindah ke pabrik baru di kota Jiksan. Itu terjadi begitu saja. Ketika Gunho pertama kali mengakuisisi pabrik tersebut, jumlah karyawannya adalah 250 orang, dan sekarang ada sekitar 240 orang yang bekerja di sana, termasuk 30 pekerja baru. Hasil produksi meningkat sementara jumlah pekerja tetap sama. Hal ini membuat biaya tenaga kerja lebih rendah dalam biaya produksi. Inilah status biaya tenaga kerja kami saat ini. Manajer urusan umum membawa Bagan ke Gunho untuk memberinya laporan. Rasio tenaga kerja terhadap pendapatan telah berkurang hingga di bawah 25%. Bagan yang dibawakan manajer urusan umum ke Gunho adalah tentang rasio tenaga kerja terhadap pendapatan dan produktivitas tenaga kerja. Bagan tersebut tentu saja tidak dibuat oleh manajer urusan umum sendiri, tetapi disiapkan oleh staf di Departemen Urusan Umum. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Mari kita berusaha bekerja lebih keras. Ya Pak, saat itu jam makan siang, dan Gunho pergi ke kafetaria perusahaan bersama auditor internal. Ada antrean panjang pekerja yang menunggu giliran untuk menerima makanan, tetapi Gunho dan auditor internal dapat segera mendapatkan makanan saat manajer urusan umum memandu mereka. Makanan yang disediakan perusahaan adalah makanan Korea dengan nasi dan beberapa macam masakan. Anda makan siang di sini hari ini, Tuan. Manajer pabrik datang agak terlambat dan bergabung dengan Gunho. Pekerja lain yang melihat Gunho sedang makan siang di sana mencoba duduk di meja sejauh mungkin. Gunho menghitung biaya makannya, 240 pekerja makan siang di sini setiap hari. Jika ditambah pekerja shift malam, akan ada lebih dari 300 orang yang makan di sini setiap hari. Jika saya berasumsi biaya makan untuk satu orang adalah 4.000 won, maka biaya makan hariannya adalah 1,2 juta won. Tidak akan ada sewa untuk tempat tersebut. Jadi jika saya memberikan bisnis ini kepada seseorang di luar perusahaan, mereka akan mencari nafkah darinya. Haruskah saya meminta saudara perempuan saya dan suaminya untuk melakukan bisnis ini? Tidak, bukan ide yang baik untuk membawa keluarga atau kerabat saya sendiri ke dalam perusahaan. Mari kita langsung mengelola kafetaria untuk saat ini. Saat Gunho sedang memikirkan bisnis kafetaria di pabriknya, seseorang datang ke meja tempat Gunho sedang makan siang dengan auditor internal dan manajer pabrik sambil memberikan secangkir air kepada setiap orang. Itu membubarkan pikirannya. Gunho sedang istirahat di kantornya ketika dia menerima panggilan telepon dari manajer cabang bank besar di Gangnam. Presiden Go, apakah Anda bermain golf? Saya sudah lama tidak ke lapangan. Kenapa kamu bertanya? Kami baru saja menerima tiket dari kantor pusat bank kami. Mereka menginstruksikan kami untuk bertemu dengan presiden perusahaan besar tempat bank kami bekerja sama dan bermain golf. Saya ingin mengundang Anda untuk itu. Seperti yang sudah kamu ketahui, kami baru saja pindah ke lokasi baru, dan aku sangat sibuk sejak hari pertama pindah. Aku tidak punya waktu untuk bermain golf. Sebaliknya, aku ingin bertemu denganmu. Sesuatu telah terjadi. Saya perlu berbicara dengan Anda mengenai masalah real estate. Kapan Anda bisa bersedia? Kamu bisa datang kapan saja. Kami selalu ada di kantor. Gunho membuat dokumen menggunakan Excel di kantornya sendiri. Dia membuat grafik tentang gedung Riverstar di Gangnam. Itu tentang tanahnya, ukurannya, dan hak gadainya, Ia juga melampirkan registrasi real estate dan kadaster bangunan serta tanah pada grafik Excel.
Ia juga menyertakan foto-foto eksterior dan interior gedung yang ia ambil dengan ponsel pintarnya saat mengunjungi lokasi tersebut. Saya harus membawa semua dokumen ini ketika saya pergi menemui manajer cabang bank besok. Saya tidak bisa pergi dan berbicara hanya dengan mulut saja. Gunho tersenyum sambil menjepit seluruh dokumen itu. Gunho menerima email dari Jae Sik-moon yang bekerja di GH Media sebagai pemimpin redaksi. Dia mengirimkan kepada Gunho naskah terjemahan buku Profesor Jin Wang, Tren Ekonomi di Tiongkok untuk abad ke-21. Itu adalah versi final dengan semua pekerjaan pengeditan yang diperlukan dan siap untuk diterbitkan. Buku itu menjadi lebih tebal setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan setebal 400 halaman. Jae Sik-moon mengubah judul buku dari Tren Ekonomi di Tiongkok untuk abad ke-21 menjadi Prospek Ekonomi di Tiongkok untuk abad ke-21. Dia memodifikasi beberapa bagian dari versi terjemahan agar lebih halus sekaligus memberi lebih banyak rasa. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Jae Sik? Wow, aku tahu dia bagus, tapi aku tidak tahu dia sebagus ini. Gunho mulai membaca naskah terjemahan buku Jin Wang. Dia pikir dia harus membacanya sebelum memberikan komentar atau tanggapan apapun kepada Jae Sik. Namun, itu terlalu berlebihan. Wah, butuh waktu lama untuk menyelesaikan buku ini. Mataku juga sakit. Gunho membalas email Jae Sik setelah hanya menyelesaikan 10 halaman pertama. Saya sudah menerima naskahnya. Kelihatannya bagus. Saya rasa sudah siap diterbitkan. Gunho menerima panggilan telepon dari Min Hyo Kim yang bekerja di kota Suzhou, Tiongkok. Dia bilang dia menemukan gedung penyimpanan yang bagus. Bangunannya 300 pyung, tapi tanahnya luas. 1000 pyung. Dengan halaman seluas ini, kendaraan akan mudah berbelok. Saya kira kita bisa membangun gedung tambahan di sana di masa depan jika diperlukan. Tentu saja, ada banyak ruang untuk gedung tambahan. Jadi, apakah pemiliknya menjual tanah itu? Katanya tanah itu bukan tanah Huafa, tapi tanah Xuanrang, jadi bisa dipindah tangankan. Gunho agak berpengetahuan tentang real estate di Tiongkok. Xuanrang, benar. Tanah Xuanrang dapat dipindah tangankan dan dapat dijadikan jaminan pinjaman sedangkan tanah Huafa tidak lagi karena disewakan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Tidak dapat dialihkan, disewakan, atau dijadikan jaminan. Kadang-kadang mereka mengatakan itu adalah tanah Xuanrang, tapi kemudian kita mungkin mengetahui bahwa itu bukan tanah. Banyak perusahaan Korea yang jatuh ke dalam perangkap ketika mereka melakukan bisnis di Tiongkok. Apakah penjualnya adalah perorangan? Tidak, ini adalah perusahaan manufaktur pakaian. Bagaimana dengan lokasinya? Lokasinya tidak buruk sama sekali. Dekat dengan pabrik kami dan Taman Industri Suzhou. Suzhou Industrial Park merupakan kawasan industri yang terletak di kota Suzhou, yang dikembangkan bersama oleh Tiongkok dan Singapura. Banyak perusahaan besar Korea berlokasi di kawasan industri ini termasuk Samsung Group. Meskipun nantinya kita akan mengetahui bahwa itu bukan tanah Xuanrang, namun tetap menarik karena lokasinya dekat dengan kawasan industri. Mengapa kamu tidak datang dan mengunjungi gedung penyimpanan untuk memastikan kamu menyukainya? Yah. Kota Suzhou adalah lokasi yang bagus. Bukan hanya Suzhou Industrial Park, tapi Hyundai dan POSCO juga ada di sana. Volvo, Mazda, Nissan, dan perusahaan global lainnya juga ada di sana. Ayo kita bangun gedung penyimpanan di area itu. Itu akan lebih baik lagi jika tanah itu benar-benar Xuanrang. Tahukah Anda, saya mengambil posisi sebagai manajer umum di Asosiasi Alumni Sekolah Dasar kami di Tiongkok. Oh, untuk teman sekelas SD yang saat ini berada di China. Ya, saya tidak tahu ada begitu banyak dari kita di sini. Kami pernah berkumpul di Shanghai, 20 orang datang, itu banyak. Kebanyakan dari mereka adalah karyawan di kantor cabang sebuah perusahaan di Korea. Mereka adalah tim pemimpin atau asisten manajer di perusahaannya. Itu adalah posisi yang biasa di sebuah perusahaan pada usia kita. Benarkah? Kurasa itu akan membantu penjualanmu ya. Ya, mereka sebenarnya sudah banyak membantuku. Saat Anda bertemu dengan mereka, Anda dapat menggunakan kartu kredit perusahaan kami untuk membawa minuman keras atau makanan bersama mereka. Saya tidak akan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk semua orang dari asosiasi itu, tapi saya akan melakukannya jika saya bertemu dengan beberapa dari mereka yang bekerja di perusahaan yang mungkin bisa membuat kontrak dengan kami.
Bagaimana dengan gadis yang selama ini kamu kencani? Kamu bilang dia mengajar bahasa Inggris di Shanghai International School. Saya pikir saya akan menikahinya musim semi mendatang. Saya kira saya harus menikah 2 kali. Mengapa? Karena dia orang Cina Korea, kami harus mengadakan pernikahan sekali di Tiongkok dan sekali di Korea. Oh, hahaha. Jadi kamu menikah 2 kali ya? Ibuku bertanya kepada seorang peramal tentang nasibku, dan dia berkata aku ditakdirkan untuk menikah 2 kali. Kedengarannya benar. Hahaha. Mengenai gedung penyimpanan, saya akan datang ke China minggu depan. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Gunho pergi ke bank di Gangnam untuk bertemu dengan manajer cabang. Ada properti nyata yang saya minati. Terletak di pintu masuk jalan Gegarosugil di kota Sinsa. Ini adalah bangunan 19 lantai dengan tanah 370 pyung dan total luas lantai 4.200 pyung. Pasti mahal sekali. Saya diberitahu bahwa harga pasar wajarnya saat ini adalah 200 miliar won. Wow, mahal sekali. Jika saya membeli gedung ini, seberapa besar Anda dapat mendukung saya? Saya akan meminjamkan uang sebanyak yang Anda mau, namun, jika Anda membeli gedung itu secara pribadi, bukan dengan nama perusahaan, maka DTI Debt to Income akan berlaku. Terlebih lagi, kota Sinsa adalah kawasan terlarang untuk spekulasi, jadi kami mungkin akan melakukannya, tidak boleh meminjamkanmu sejumlah besar uang. Bagaimana jika saya membelinya dengan nama perusahaan pengembang real estate saya? Kalau membelinya untuk keperluan bisnis, lain ceritanya, namun karena harga bangunannya sangat mahal, saya masih harus mendiskusikannya dengan kantor pusat kami. Menurutmu, berapa banyak uang tunai yang harus kubawa minimal? Menurut saya, Anda memerlukan setidaknya 40% dari harga. Yah, itu mungkin berhasil dengan kurang dari 40% harga karena kita dapat menggunakan uang jaminan. Berapa banyak uang tunai yang ingin Anda investasikan? Saya bermaksud menggunakan 20%. Bahkan 20% dari harganya akan menjadi 40 miliar won. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda karena saya memilikinya. Benarkah? Kamu punya uang tunai 40 miliar won. Wow, kamu memang pemain besar di bidangnya. Manajer cabang tercengang, dan asisten manajer bank yang duduk di luar kantor menoleh ke kantor ketika dia mendengar suara manajer cabang. Entah Anda membeli gedung itu atau tidak, kenapa Anda tidak menyimpan 40 miliar won Anda di bank kami? Saya menyimpannya di akun stok saya. Kami juga melakukan perdagangan saham. Mengapa Anda tidak pindah ke bank kami? Kami sangat ahli dalam perdagangan saham. Gunho tidak menanggapi saran manajer cabang, dan manajer cabang mulai memeriksa secara menyeluruh dokumen yang dibawa Gunho. Dia mungkin merasa malu. Pemilik gedung punya banyak utang, dan beberapa di antaranya berasal dari bank kami. Anda bisa mengambil alihnya setelah Anda membeli gedung itu. Mungkin sebaiknya aku menghubungi pemiliknya. Pemilik gedung mahal ini pasti kaya. Kenapa dia mau menjual gedung itu? Dia mempunyai anak-anak yang mempunyai ibu berbeda dan itu membuatnya pusing. Manajer cabang menyeringai. Itu masuk akal. Begitu pemilik bangunan meninggal, anak-anak dari istri yang sekarang akan mewarisi lebih banyak daripada anak-anak dari pasangan sebelumnya. Dan anak-anak itu tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau istri pertama masih hidup? Nah, kalau begitu, kita harus melihat siapa yang tercatat sebagai pasangan sahnya. Tuan manajer cabang, Anda mungkin juga ingin sangat berhati-hati terhadap wanita. Haha, saya tidak mampu melakukan hal rumit seperti itu. Satu-satunya aset yang saya miliki hanyalah kondominium tempat saya tinggal. Presiden Go, Anda belum pernah berada dalam situasi rumit seperti itu. Saya tidak melakukan itu. Ya, Gunho sudah memiliki wanita cantik. Mori Aiko, dia tidak punya alasan untuk mencari wanita lain. Presiden Go, mengapa Anda tidak menitipkan dokumen yang Anda bawa itu kepada saya? Saya akan memeriksa dan menganalisanya. Saya menantikan ada urusan bagus lagi dengan Anda, Tuan. Gunho menerima buku dari Jae Sikmun. Akhirnya buku Profesor Jin Wang diterbitkan. Tebal sekali. Gunho membuka buku itu. Di sisi lain halaman sampul, profil Profesor Jin Wang tercantum. Dikatakan bahwa ia memperoleh gelar Ph.D. dari Universitas Yale dan mengajar di Yale. Dia saat ini mengajar di Universitas Zhejiang di Tiongkok.
Ada juga profil singkat tentang penerjemah yang menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Korea. Dia adalah seorang instruktur di Hankook University of Foreign Studies. Gunho membalik halaman pertama. Di sana, dia bisa melihat nama perusahaan penerbitan dan penerbit, DEL. Perusahaan penerbitannya adalah GH Media, dan penerbitnya adalah Jong Suk Shin, pemimpin redaksinya adalah Jae Sik-moon. Nama pemimpin tim desain, Jong Suk Oh juga ditampilkan di sana. Harga buku itu 15.000 won. Mungkin mengingat ketebalan bukunya, harganya mahal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.